Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Berapa banyak sore hari ini kau begitu bergairah ngalamin Tuhan, saudara. Amin. Orang yang bergairah angkat tangannya gak setengah tiang, saudara. Tapi angkat tangan tinggi-tinggi buat Allah kita, come on. Katakan, bisa senggol kiri kanan bilang begini, Bu, Pak jangan jaim ya. Bilang kiri kanan saudara, jangan jaim ya, amin. Amin. Saya mau katakan waktu kita muji nyembah Tuhan saudara, mari kita mau all out buat Tuhan kita. Yang kami cuma singer aja. Waktu kita muji nyembah Tuhan, saya mau katakan kita mau all out buat Tuhan kita. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya.
Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Katakanlah jadi. Katakan masih kuat memuji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Yang amin cuma singer aja dari tadi saya dengar. Masih kuat memuji Tuhan. Amin. Hari ini ibadah kita nggak sampai 5:30 saudara. Tapi saya dengar tadi sampai jam 8 malam gitu. Bapak Ibu saudara siap? Saudara siap, sayanya enggak siap saudara. Berapa banyak percaya bahwa hari-hari ini gerakan Allah sedang terjadi saudara. Amin. Enggak cuma di gereja ini. Tapi juga di bangsa-bangsa. Di Indonesia. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa bagimu. Come on! Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Amin. Allahku kan melawat umatnya di timur, yang barat, yang utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran. Amin. Dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu,
Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang kami boleh lalui bersama Tuhan. Hari ini kami boleh ada semata-mata hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami buka hati kami. Kami bawa hidup kami buat Engkau. Menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan bahwa setiap kami mengalami Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami dipulihkan. Hanya di dalam Engkau kami dipuaskan. Bahwa kami lebih lagi. Bawa kami Tuhan berjumpa dengan-Mu. Oh Yesus, Shandara lama hiara lama sendiri. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu umat Tuhan. Hari sore hari ini harus sembahkan yang terbaik bagi Dia. Oh, Shandara labase, hiera labasante. Haleluya, Yesus. Ora labase, te queremos. Ora l'amor yang namase. Hiera labasante, hiera labasi. Jesus, oh we worship you, Lord God. Hallelujah, 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 hallelujah. Shakara labor yang abase. Kami bawa syukur kami bawa hidup kami Yesus. Ora labase, hiara lamba, siada kara labo, hiara labasi. Hiara
yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Kaulah jawaban hidup kami, Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amen, Jesus, Lord. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, sama mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan kepada Tuhan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin bagimu. Semua mungkin
adalah satu-satunya jawaban hidup kita. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Sembah Tuhan, bebaskan rohmu sore hari ini. Alami Tuhan, alami Tuhan. Kami perlukan Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan menjadi jawaban hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Mari bebaskan rohmu. Oh God, we need you more. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan Engkau berkata, Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami. Tak ada yang lain. We need you more, Lord. Mari saat ini katakan, saudara, saya sungguh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dari ibadah pertama. Saya sangat-sangat percaya hari ini, saat ini. Buka hatimu dan alami Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus. Dan berkata, aku mau mengalami Tuhan sore hari ini. Hanya
itu Tuhan agenda kami. Kami mau ketemu sama Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan. Lebih lagi. Kami mau mengalami Tuhan lebih lagi. Syarabakara labora lama syadakara labara 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 labara. Your presence, Lord. Your presence, Holy Spirit. Your presence, God. Your presence, Jesus. Sampai kau mengalami Tuhan sore hari ini. Bebaskan rohmu, saudara. And this is your time. And this is your time, Holy Spirit. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku
to God. Engkau sumber kekuatan, Holy Spirit. sumber Holy pengharapan, Spirit, Lord God. sumber Holy Spirit, Lord Jesus. kedamaian. Oh, Lord God. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Your presence, Lord Jesus. Your presence. Mari nikmati hadirat Tuhan. Dikatakan kepada Tuhan, aku mau lebih lagi Tuhan. God, oh, we want more in your presence, Lord. Kau yang rindu kepada Tuhan sore hari ini. Mari lebih lagi alami Tuhan.
tepuk tangan lebih lagi buat anak kita. Katakan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagi. Beri kemuliaan meriah buat kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami di semester yang kedua ini, di bulan kedua, minggu kedua di bulan Juli ini Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami lalui bulan-bulan yang lalu Tuhan. Bila pesan Tuhan di bulan Juli ini kami akan tangkap baik-baik Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Beri kami semua telinga seorang murid Kristus lebih lagi Tuhan. Dan hati kami selalu melekat dengan Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, pesan-pesan Tuhan membuka mata telinga rohani kami. Sehingga kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami ke depan yang tidak pernah sama lagi. Bila pengurapan yang mengajar kami melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Berikan kemuliaan meriah satu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, luar biasa. Wajah-wajah penuh sukacita. Baru teman luar biasa. Semangat teman-teman, amin. Ya, pada pagi hari ini langsung saja tolong multimedia slide. Persatuan bulan Juli, Kota Visi, slide berikutnya. Next, ya. Tema bulan Juli adalah proses. Ya, berarti ada suatu proses untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum kedatangannya kali yang kedua. Ada proses yang Tuhan mau saudara harus kita lewati bersama-sama. Ya, lanjut terus. Tanda dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini. Mazmur 24:14 mengatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Sudah belum? Dalam proses. Belum semuanya, tapi sedang menuju ke sana. Diberitakan. Dia mau terima atau enggak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Artinya Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Kesaksian bagi semua bangsa. Atau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan juga akan datang. Saudara, saya ada kesaksian hidup ini. Amin. Saudara, saya ada kesaksian hidup ini di muka bumi ini. Kita nggak perlu belum ngomong mengenai Injil, mengenai kehidupan saudara dan saya. Itu orang akan melihat ada perbedaan, ada sesuatu yang beda dalam hidup saudara dan saya ke depan ini. Kita lanjut lagi. Oke, slide berikutnya. Nah ini ya, untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Harus dengan kuasa Roh Kudus yang turun memenuhi hidup saudara dan saya. Amin. Berarti kita hari ini, nanti kita bersama juga kita minta pengurapan Roh Kudus ya, untuk saudara bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan hidup ini. Hidup di dunia ini kita nggak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri. Kita Tuhan izinkan, Tuhan bawa kita semua untuk bergantung, berserah, berharap hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi. Tapi kasusnya banyak macam-macam. Pemotongan uang lah, apalagi cuaca mulai berubah lah, ada penyakit yang baru lah, akan terus. Kita tetap pakai janji firman Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah, amin. Baru setiap pagi, baru setiap hari, buat saudara dan saya, buat yang mengasihi Tuhan. Intinya, passwordnya, kita semua harus pastikan hati kita ini melekat dengan Tuhan. Tadi dibacakan dalam Mazmur 91 digenapi kalau
hati kita melekat pada Tuhan dan berseru pada Tuhan kan. Ku pandang wajahmu dan berseru Yesus. Amin. Jadi serukan nama Yesus sungguh-sungguh dengan Tuhan, serius. Karena Tuhan akan buat perbedaan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang sama yang setengah-setengah dengan Tuhan akan buat perbedaan. Tuhan mau kita dengan sepenuh hati, segenap kekuatan, fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita lanjut ya, terus. Slide. Ya, dalam Kisah Rasul ini dikatakan demikian bahwa pesan terakhir, baca ya, pesan terakhir Tuhan Yesus kepada muridnya saat dia akan naik ke surga, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kamu, dan saudara menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke bumi. Ini pesan buat kita semua pagi hari ini. Roh Kudus turun. Kadang iblis berusaha hingga Roh Kudus gak bisa turun. Kayak ada yang menghalangi, ada yang ngeblok. Sehingga kita kayak kok gak ngerasa apa-apa ya. Kita perlu pengurapan. Amin. Nanti kita pengurapan dari Tuhan, kita benar-benar Roh Kudus turun, kita bisa merasakan kuasa. Ada kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kenaikan Tuhan ke surga, sungguh-sungguh kita rasakan, kita nikmati, kita bisa berjuang terus menjalani hidup ini ke depan ini. Kita nggak tahu nanti sore ada apa, besok apa yang terjadi kita nggak tahu. Tapi Tuhan mau kita berdoa dan berjaga-jagalah. Lagi, slide berikutnya, lagi ya. Nah ini 10 hari setelah Tuhan naik ke surga, 120 murid berkumpul di sebuah rumah di loteng atas di Yerusalem pada saat perayaan Pentakosta orang Yahudi. Saat menantikan pengenapan janji itu, pencurahan Roh Kudus yang pertama, mereka semua bertekun sehati dalam doa. Kita semua menantikan janji firman Tuhan, bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Amin. Menantikan janji. Sambil menantikan Tuhan, mau kita bertekun, bersehati, berdoa, bersama-sama dalam unity, satu hati siang dan malam. Prinsip restorasi Penduduk Daud juga prinsip menara doa. Bertekun, oke, bersehati, berdoa, bersama-sama dalam unity ya. Unity ini yang diserang oleh iblis. Iblis berusaha supaya kita jangan unity, jangan bersatu. Dari rumah tangga suami istri, orang tua anak, kakak beradik, mertua menantu, tetangga, sama pelayan gereja, dalam pekerjaan juga, dari pimpinan bawahan, terus jangan pecah belah. Pada Tuhan mau kita bersatu, ada kuasa dalam unity. Kita bilang sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, berusaha hidup damai dengan semua orang. Berusaha, jangan cari musuh. Di sini, kita belum bisa unity, kita nggak bisa menyelesaikan amanah agung ke depan ini. Nanti kita bahas lanjut ya. Terus, slide. Perubahan apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus. Saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, cek masing-masing mesti ada perubahan. Pastor karyawan kita Pak Yohanes Raja Guguk kan di sini pesan perubahan. Di radio pesan perubahan. Maksudnya harus ada perubahan. Tuhan kita berubah. Dulu kita nggak bisa, sekarang jadi bisa. Pengurapan membuat kita bisa berubah. Setuju? Yes. Minta pengurapan Tuhan, saya nggak mau gini-gini aja. Kok kayak dulu begini-begini aja, nggak ada perubahan, nggak ada action, nggak ada terobosan, kayak mentok. Tadi, slide berikutnya. Ini zaman waktu Petrus dulu, waktu dia dalam Petrus ya, dia berkhotbah lebih kurang 5 menit, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Zaman dahulu. Mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan ajaib sehingga banyak orang yang bertobat. Dan ketiga, cara itu berubah sehingga banyak orang yang datang yang berobat, yang bertobat.
dalam sekarang ini yang Tuhan mau, yang bawahnya. Kita semua bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Saya himbau saudara tolong ikut kul. Yang belum masuk di kul, tolong cari kulnya masing-masing. Atau yang rindu ada rumah bisa buat kul, mari siapkan buat buka kubu doa dulu. Amin. Karena kenapa? Karena di kul ini ada sel-sel grup. Karena iblis pun juga bikin sel-sel juga. Harus ke depan ini, peta kota ketiga ini peperangan yang dahsyat loh. Lo jangan anggap enteng peperangan nih. Jangan berperang sendiri, nggak bisa. Ada tim kul 20, kebala sidang. Ada kul 2, Karayon dan Gembala. Kita ada kul 3, para gembala dan para kakabit. Ada kul keempat dan sebagainya. Ada kul GC, kul youth, kul WBI, kul dewasa muda. Ada UMAS. Semua dalam sel group supaya kita unity bersama-sama. Pertama harus terhisap dalam kul, cari kulnya masing-masing, jangan sendirian. Terus nggak kuat, nggak bisa bertahan. Dan kesaksian perubahan banyak terjadi melalui kul-kul yang ada. Kedua, suka membaca Alkitab. Suka baca Alkitab. Amsal berkata, berbagai orang yang kesukaannya, yang hobinya firman Tuhan. Udah belum? Coba tengok kiri kanan. Udah belum baca Alkitab? Pak, kita ada lapor Pak. Tanda kita benar-benar banyak baca Alkitab, dan waktu saudara baca Alkitab, saudara dapat apa? Tulis. Itu gunanya lapor Pak. Kita bikin, di para pemimpin, para pelayan Tuhan wajib bikin lapor Pak. Saudara bisa mendisiplinkan diri. Tiada hari-hari tanpa baca firman Tuhan. Sisihkan waktu saat teduh buat baca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan di hati, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Jadi apa yang kamu khotbahkan tuh kamu lakuin. Ya kayak kamu khotbah, kamu tidak lakuin. Pada keluarga tiap hari saya dan istri lakuin, baca firman Tuhan tiap hari saya ngingetin. Udah belum lapor Pak? Ini penting, serius ini. Amin. Karena Tuhan banyak bicara melalui firman-Nya. Nanti kita lihat ada ayat berikutnya melalui firman Tuhan. Lagi. Yang ketiga, mereka suka berdoa dan memberi dengan sukacita. Berdoa, senang doa. Ada rumah doa, ada kubu doa, ada rumah doa, ada menara doa, ada doa EPT 24 jam. Ada passwordnya Unity, fokus ke Unity. Sudah ada waktu, lagi tugas, lagi waktu kosong, sisihkan waktu buat 1 jam atau 2 jam lebih. Lihat EPT, so bisa on cam, bisa off cam, 24 jam, itu dunia. Dari Thailand, dari India, dari Amerika, dari Afrika juga ada, dari Indonesia lebih lagi, terus 24 jam, terus harus bisa, jadi penuhi terus dengan firman Tuhan hidup ini. Lagi, selanjutnya, hidup dalam unity, berusaha, tolong keluarga-keluarga hidup rukun, berkat turun, amin. Rumah tangga yang rukun, otomatis berkat akan turun berlimpah-limpah. Yakin, percaya, saudara jaga. Iblis berusaha memecah belah. Suami istri, orang tua, pemimpin gereja, saudara jangan mau pecah belah dong. Kumpul satu rumah, jangan mau dipecah belah, saling menjaga masing-masing menjaga. Lagi. Terus tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang kekurangan. Seorang hamba Tuhan, janji firman Tuhan, berkat Tuhan itu cukup buat saudara dan saya. Amin. Kita punya kebutuhan harian, kebutuhan mingguan, bulanan, tahunan, kayak PBB. Kita punya keperluan, pengeluaran. Tapi kita juga punya keinginan. Kalau beda ada kebutuhan dan keinginan. Manusia jasmani ini banyak inginnya. Setuju? Yes. Banyak maunya.
Terus terang aja. Kalau roh kita nggak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak melakukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, kita berusaha untuk mendapatkannya dengan berbagai cara. Kita bilang, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan meninggalkan kau. Cukupkan dengan apa yang padamu, berkat kita itu masing-masing. Nah, Tuhan ingatkan, kenapa bisa kekurangan orang Kristen? Seorang hamba Tuhan meneliti, satu jawabannya, sembrono dalam menggunakan uang. Hati-hati, sudah akan diberkati Tuhan, tapi jangan sembrono. Amin. Jangan boros juga jangan pelit juga. Hati-hati, bijak dalam mengelola uang dari Tuhan. Ini ke depan ini diteliti ya, susah cari kerjaan, susah cari uang. Kalau sudah enggak begitu sama Tuhan, sudah babak belur. Saya sudah lihat banyak teman-teman yang terjun bebas. Saya doa semuanya, satu pun tidak terjun bebas, amin. Semua diberkati Tuhan, beri kemuliaan Maria, semua dibagi berkat Tuhan. Ya sudah diberkati Tuhan, jangan sembrono dalam mengenal uang ini serius. Kalau sudah hati-hati, sudah percaya tidak akan berkekurangan, janji firman Tuhan. Sampai Tuhan datang, sampai masa lanjut usiamu tidak akan kekurangan. Tidak perlu minta-minta, tidak perlu berhutang. Semuanya Tuhan siapkan semuanya. Yehova Jireh, Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan kita. Jangan boros, jangan sampai kita mengalami namanya istilahnya pepatah besar pasak daripada tiang. Jangan sampai, hati-hati hidup ini. Oke, lanjut ya, terus. Tidak, mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Pagi ini saya lihat di belakang semuanya luar biasa sukacita, ya, memuji menyembah Tuhan dengan sukacita. Lagi pertahankan, ingat damai sejahtera, kasih, sukacita di mall itu nggak ada, hanya sekejap aja. Tempat hiburan hanya ada dalam hadirat Tuhan, di rumah Tuhan ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu iblis berusaha mencuri damai sejahtera daripada Tuhan. Yang kita miliki hari ini. Banyak orang, bukan di sini ya, di tempat lain, udah melayani Tuhan. Aktif dalam pelayanan, rajin dalam berbagai aktivitas. Tapi merasa kosong, capek kayaknya, lelah. Karena mereka kehilangan kasih mengulang-ulang dengan Tuhan. Kedua, mereka aktif dalam pelayanan, giat dalam penyanyi Tuhan. Udah, tapi kok jatuh dalam dosa? Satu jawabannya, mereka cinta Yesus, yes, tapi mereka tidak takut akan Tuhan. Doa saya, Tuhan jangan sampai saya ini kehilangan rasa takut akan Tuhan. Tambahkan tiap hari saya dan keluarga takut akan Tuhan. Itu doa gembala sidang. Tuhan, jangan sampai saya kehilangan rasa takut tentang Tuhan. Amin. Dia melihat ada CCTV 24 jam, memantau, melihat saudara dan saya hari ini. Lagi selanjutnya, hidup berintegritas, ya, dapat dipercaya. Yang kita ngomongin, yang kita lakuin sama. Dan mereka disukai semua orang, bukan dibenci, bukan dijauhi, disukai oleh banyak orang. Dan tiap hari cuma mereka bertambah. Saya rindu terjadi, amin. Kita harus menjadi berkat banyak orang. Lanjut, saja. Yes. Yang terjadi agar penginjilan tidak hanya di Yerusalem saja, mereka juga di Yudea Samaria. Terjadi penganiayaan waktu dulu ya, zamannya atas martir Tuhan. Contohnya Stefanus dan orang Kristen, waktu itu banyak yang harus lari ke Yudea, Samaria, sampai ke dilempar batu Stefanus. Yang dipegang orang itu batu ya, batu. Bukan bakpao ya, batu. Jadi itu batu keras. Slide. Nah,
tekanan bagi gereja Tuhan adalah cara Tuhan agar gerejanya dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tekanan dalam gereja Tuhan. Kan Tuhan izinkan gereja bicara saudara saya, tekanan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara saya. Saya nggak tahu masalah saudara apa masing-masing ini. Kok masalahmu kayak kok tertekan, kayak ada tertekanan, ada beban, ada kuk yang nekan ini kayak sesuatu. Kita doa. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk pun ringan dan pukul bebanku ringan. Banyak orang nggak sadar pikul kuk dari iblis. Iblis paling senang lihat anak Tuhan kuknya kosong. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara saya, Tuhan taruh kuk, pegang kuknya Tuhan. Kuk itu ada batasnya. Itu dia tahu kemampuan saudara saya. Kalau iblis ngasih kuk, dia nggak peduli. Saudara mau kuat, nggak kuat ya, ditekan terus, dikasih kuk terus sampai saudara ampun sampai akhirnya binasa. Stres ya, pertama stres, depresi, stresi ya, terus tekanan. Survei ya, bukan saya ngomong survei nih, 3 dari 5 orang di Jakarta terganggu jiwanya. Bayangin. 3 dari 5 orang di Jakarta nih terganggu jiwanya. Di sini nggak ada ya. Kita jangan nambahin di sana. Karena tekanan kita lihat di mana di sosmed emosi, marah, kekerasan, cari gara-gara, semua yang negatif, yang negatif. Kita itu karena jiwanya goncang. Jangan sampai orang tua yang punya anak-anak tolong perhatikan anak sekolah minggu, penting anak sekolah minggu, serius. Anak saya Ferdinand juga itu dia sekolah minggu terus bertumbuh terus. Dia sekolah tetap pelayanan, terus jangan lepas dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Iblis mempunyai kita jauh dari Tuhan. Tuhan kita makin dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allahku. Saat tenang di hatiku, tenang sama Tuhan. Lagi, terus. Nah. Ya. Saudara dan saya, Tuhan ingatkan, semua serba berubah tempat ini. Banyak perubahan yang terjadi hari ini. Baik secara digital, secara fisik mata. Banyak perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha, pekerjaan, keuangan, ekonomi, kesehatan, studi, sekolah, juga perubahan paradigma dalam pelayanan, hasilnya penjiwa yang besar akan terjadi. Secara uang sekarang mulai cashless, udah jarang pakai uang cash, pakai transfer, mobile banking, card semuanya, semua serba berubah. Kita dagang udah nggak bisa manual lagi, harus masuk ke tiba-tiba online, harus pakai ada topik dan sebagainya. Kita nggak bisa ngikuti perubahan, kita akan tertinggal. Kita dalam perubahan nih. Juga gelombang, Pentakosta ketiga itu juga gelombang. Kita pastikan sudah dalam gelombang Pentakosta ketiga ini, gelombangnya Tuhan ya, wave Tuhan. Kita ke dalam gelombang, cuma 2 kemungkinan, tergencet di bawah atau mental keluar. Saya berdoa sungguh-sungguh pengurapan buat saudara ada dalam gelombangnya Tuhan. Kadang kita lagi di atas, kadang kita Tuhan izin, kita lagi di bawah. Tapi selama dalam gelombang, saudara tenang. Jangan panik, jangan grogi. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bangkit dari pemenang, beri kemuliaan Maria, buat Tuhan bangkit dari pemenang. Tadi lagunya Deborah, bangkit. Kadang kita kok gak bisa bangkit, mungkin ada yang menekan, kita minta pengurapan, cabut, kita bisa bangkit. Udah ikut udah ikut studi, udah berbagai seminar diikuti, kok nggak berubah hidupnya. Ada sesuatu yang menghalangi, mengeblok kayak, tetap itu perlu pengurapan dalam segala aspek hidup ini.
Kita ikuti perubahan-perubahan yang terjadi hari ini. Semua serba berubah. Semua serba berubah. Sistem sudah berubah semua dah. Peraturan-peraturan, aduh banyak perubahan deh. Saya bisa ngikutin aja gelombangnya ini dan berdoa. Tuhan memampukan saudara saya bisa mengalami dalam perubahan ini. Amin. Jangan tertinggal. Kita nggak bisa, kalau kita tertinggal, sudah tertinggal jauh. Ikuti perubahan yang terjadi hari ini. Lagi, ya slide. Terus. Ya, nubuatan seorang hamba Tuhan William Seymour tahun 1909 akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak terjadi di tempat, melainkan di berbagai tempat. 100 tahun kemudian digenapi. Itu tahun 1909. Terus saat Roh Kudus dicurahkan terjadi 3 tanda. Slide berikutnya, slide Yoel 2, ini udah lewati terus slide. Nah, pertama, anak-anak muda, orang tua dipakai Tuhan cara luar biasa. Katakan amin, amin. Berarti saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini semua akan dipakai Tuhan. Minta pengurapan, dipakai Tuhan, ada kemampuan, ada keberanian. Kalau memang dari Tuhan, lakuin. Terutama anak-anak muda, usia 40 tahun ke bawah. Banyak yang usia 40 tahun ke bawah, juga usia 50 tahun ke bawah akan dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan. Suatu yang dapat terjadi hari ini. Yang tua-tua tetap dipakai Tuhan, menjadi kesaksian, menjadi tiang doa dengan caranya Tuhan. Hidup ini ingat bukan kita lagi loh. Yesus yang hidup dalam diri kita. Kalau Tuhan pakai saudara saya, berarti Tuhan tahu kita mampu untuk melakukannya. Orang tahu dia bisa melakukannya, tapi dia nggak mau ngelakuin, itu dosa loh. Orang tahu saya bisa kerjain, tapi dia nggak mau ngerjain. Itu di mata Tuhan tuh mendukakan Roh Kudus loh. Kita itu kamu mampu, kau bisa, tapi kamu tidak melakukan. Hati-hati. Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, beri saya kekuatan bisa melewati semuanya ini. Kita jangan keras sama Tuhan, ya jangan ngotot sama Tuhan, jangan keras sama Tuhan. Ya, sungguh-sungguh Tuhan, inilah hidupku. Ya Tuhan, pakai aku Tuhan sebagai alatmu. Terus, kedua, mujizat terjadi luar biasa. Saya melihat, saya rindu gereja ini yang buta melihat, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan. Saya doa tunggu-tunggu ya. Mujizat terjadi setiap hari Minggu, terjadi di kul-kul yang ada. Saya rindu terjadi mujizat. Meskipun mata jasmani belum melihat, tapi saya percaya mata iman, mata jasmani melihat, saya percaya mujizat itu terjadi. Kan ini firman Tuhan. Mujizat terjadi cara luar biasa yang ajaib, yang kita kok bisa ya? Kalau bukan Tuhan ini nggak mungkin nih. Yang mati bangkit, yang koma sadar, yang gangguan jiwaan normal. Itu saya banyak doa supaya ada pemulihan terjadi, yang luka-luka batin disembuhkan. Itu perlu pengurapan. Lagi, kan goncangan akan terjadi secara luar biasa. Kemarin berita di Lumajang, Bali, Lumajang, goncangan air bah luar biasa terjadi. Kita doa sungguh-sungguh, sudah punya saudara di sana, doakan supaya kita dilewati semuanya ini. Semuanya seizin Tuhan, amin. Semuanya seizin Tuhan. Kita berdoa di tengah goncangan terjadi ini, mereka berseru kepada nama Tuhan, mereka diselamatkan, amin. Slide berikutnya. Nah ini, melalui 3 tanda ini akan digenapi, akan banyak orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan dan mereka berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Janji Tuhan rindu loh, jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara mulai berdoa untuk orang-orang saudara ingat namanya yang saudara ini belum selamat nih. Tetangga saudara di rumah saudara, sisi rumah saudara, mungkin pembantu, karyawan, tetangga, teman kantor, teman kuliah, teman SMA dulu, teman reuni, saudara ingat family. Oh, Tuhan, tolong Tuhan jamah dia. Yang sudah Kristen doa, mereka lahir baru, penuh Roh Kudus. Yang belum terima Yesus, Tuhan jamah dia. Nanti,
Slide berikutnya. Nah, ini visi dari Empower 21. Pada waktu hari Pentakosta terjadi tahun 2033, nanti 10 tahun ini ke depan ini ya. Setiap orang loh akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan secara otentik, secara nyata, sah dengan Tuhan Yesus. Otentik artinya sah, nyata, sungguh-sungguh, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya Tuhan itu serius tuh. Saya doa sungguh-sungguh saudara, dan saya juga tiap orang mengalami perjumpaan pribadi yang otentik dengan Tuhan. Setiap orang ya berdapat kesempatan. Saudara ke depan ini, jangan hilang kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Amin. Jangan hilang kesempatan. Saya bilang ada kata-kata yang nggak boleh saudara ucapan. Tidak mungkin, mana bisa, nanti aja, tarsok. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan dilakukan. Amin. Ini serius. Lu mulai berdoa, Tuhan jamah dia. Mungkin saudaramu, suamimu, istrimu, anakmu, Tuhan saya rindu mereka berjumpa otentik dengan Tuhan Yesus. Makanya 10 tahun ini, ke tahun 2023 sampai 2033, ayo sama 10 tahun kita harus sungguh-sungguh serius sama Tuhan. Kita nggak tahu dalam 10 tahun ke depan ini apa yang terjadi, nggak tahu. Tapi Tuhan sudah ada di tahun 2033 ini. Maka kita harus jalani. Kita baru di pertengahan semester kedua tahun 2023. Terus ke depan ini. Saya sudah sungguh-sungguh sama seperti saudara semuanya diberi kesehatan. Amin. Umur yang panjang. Ya. Panjang umur, lanjut usia. Berikan mulia, meriah, berkat melimpah dalam nama Yesus. Itu doa saya loh, buat Jemaat Raden Saleh semuanya. 10 tahun terus Tuhan pelihara mereka. Sampai mereka punya anak cucu, terus dalam garis berkat Tuhan. Slide berikutnya. Dikit lagi. Selama 10 tahun, 2023, kita melihat akan terjadi keberohani bagi generasi muda Yeremia. Di bawah 50 tahun, anak-anak muda, saya boleh doa. Sudah punya kenalan, punya family, punya anak muda, doakan. Punya anak di bawah 50 tahun, doakan. Itu juga doa saya buat kedua anak saya, kedua mantu saya. Saya doakan tiap hari loh, Tuhan jangan pakai dia. Karena ini hati Tuhan untuk anak muda. Anak muda jangan tenang-tenang aja harus, Tuhan inilah hidupku, pakai hidup ini Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bentuk aku Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan. Terus kita mulai doa. Soalnya dipakai itu hati Tuhan tuh, Tuhan concern sama anak muda. Di bawah 50 tahun untuk anak muda. Karena anak muda itu ujung tombak loh untuk ke depan ini. Tuhan Yesus sudah mau datang kali yang kedua. Lagi slide. Nah ini, salah satu Roh Kudus kerjakan di depan adalah unity, persatuan, kehendak Tuhan. Faktor utama agar penjual secara besar-besaran, faktor utama yang tua-tua, para tua gereja berusaha unity dong antar gereja. Sedang dikerjakan dalam pelaksanaan unity bersama-sama. Di tahun depan ada acara di Sentul, dunia hamba Tuhan dunia kumpul di Sentul untuk unity sama-sama. Serius, udah nggak usah ribut doktrin, semuanya untuk Tuhan, ya selalu untuk Tuhan. Fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan ributin mengenai baptisan, jangan ributin mengenai bahasa roh. Udahlah, fokus sama Tuhan ya. Yang sudah berbahasa roh, yang belum berbahasa roh, berusaha. Saya rindu dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Bagi gereja lain yang nggak bahasa roh, jangan melarang gereja yang berbahasa roh. Yang gereja yang berbahasa roh, jangan menghina yang tidak bahasa roh. Terus itu udah nggak ada lagi, karena sama-sama unity. Kita fokus buat Tuhan. Karena kayak orang tua punya anak kan karakternya sifatnya beda-beda. Kita punya 5 anak kan beda-beda sifatnya. Juga Tuhan gereja itu banyak beda-beda. Jadi satu tujuan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serius di sini. Lagi slide.
melalui unity akan terjadi kolaborasi antar denominasi gereja bersama-sama menjangkau jiwa. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling besar. Semua harus bersama-sama bergandengan tangan. Juga kita semua pada hari ini, tidak ada yang besar, tidak hebat, semuanya untuk Tuhan. Berikan mulia meriah buat Yesus, rendah hati, low profile aja. Kita semua kadang, wow, ini gembala enggak sama, kita semua sama di hadapan Tuhan. Bersama jaga unity, amin. Kita nggak ada yang lebih hebat, lebih besar, lebih kaya, enggak lah. Sama semua di hadapan Tuhan. Fokus buat Tuhan hari ini. Slide berikutnya. Tahun 2024, konferensi dunia loh, bukan saja dunia. Everyone Asia di SICC, terutama anak-anak muda, next generation anak muda. Tolong anak muda mulai siap dari hari ini. Karena dia akan masuk di camp. Di Sentul akan nginap mungkin semalam 2 hari di situ. Berada di barisan depan penerus gereja untuk penerangan jiwa sebelum Tuhan datang kali kedua. Anak muda yang punya anak. Serius sungguh-sungguh. Dan ini, konferensi dunia Everyone Asia menjadi trigger, pemicu untuk kegerakan penginjilan yang dahsyat. Semua orang, everyone, saudara dan saya punya kesempatan ketemu dengan Tuhan Yesus. Semua orang, everyone harus dimuridkan. Harus dimuridkan. Saya pun begitu, semua jadi murid melalui jalur kul. Oke. 2 terakhir. Slide. Tolong baca firman Tuhan. Alkitab ini, saudara baca yang ada tulisnya, yang ada kata-katanya. Jangan cuma dari iPad atau dari iPhone saudara. Itu boleh, tapi yang utama yang Alkitab dari lembaga Alkitab Indonesia. Itu penting, bisa garis bawahi, dicoretin, baca Alkitab setiap hari, tekun, taat. Pagiku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Sisihkan waktu untuk baca firman Tuhan buat Tuhan. Saudara sisakan, saudara menyisakan waktu buat Tuhan, dapat yang sia-sia. Menyisihkan waktu buat Tuhan, dapat yang terbaik di Tuhan. Pilihan tentang saudara. Apa? Janji-Mu Tuhan menopang hidup kami ke depan ini. Sepanjang tahun 2022, tahun 2023, PTP tahun datang ya, janji firman Tuhan menopang hidupku dan kasih Tuhan menuntun tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jangan tidak baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari. Tolong, please, wajib, harus. Saya mengingatkan orang tua, suami istri ingetin, baca firman Tuhan belum? Sudah lapar Pak belum? Saling ingetin hari ini. Dan kasih Tuhan menuntun tiap langkah kami. Pastikan tahun 2023 kita pengurapan. Saudara ingat, kasih Tuhan menuntun langkah kita. Amin. Tanpa tuntunan Tuhan, kita tersesat, terjebak. Ingat, tipuan ke depannya luar biasa. Berhati-hati, jangan sembarangan ngeklik-klik atau mengokekan, terima telepon, apapun tawaran, saudara kenal, tolong jangan diokein, jangan dijawab dengan diem. Saudara, suara saudara akan dimanipulasi. Hati-hati. Saudara jawab, komunikasi, suara bisa dimanipulasi, sehingga saudara mengokekan semua yang bukan hak kita. Kecanggihan, penipuan secara media itu tambah jahat, tambah canggih loh hari ke depan ini. Saudara nggak seperti Roh Kudus akan terbuat tertipu, terbuai, terhipnotis oleh tawaran-tawaran dari dunia ini. Harus kenal sungguh-sungguh, jangan hati-hati semua penawaran yang saudara terima, jangan diokein. Amin, melalui HP saudara, melalui gadget, melalui surat apapun, melalui email saudara, kopnya resmi. Tapi hati-hati, saudara begitu saudara klik, saudara oke, uangmu, tabungan akan hilang.
Banyak, bukan di sini ya, hamba Tuhan yang udah ngalami juga seperti itu. Diokein, plek, dipikir email undangan khotbah, udah masuk undangan khotbah, diklik, pets, dari berbagai daripada pemerintahan ataupun swasta, lagi ginjar-ginjarnya buat penipuan melalui media tadi ya. Kita jangan tersesat di area digital ini. Jangan tersesat. Tuhan menuntun angka kita. Amin. Minta pengurapan. Roh Kudus menuntun. Saudara tidak akan terjebak, tidak akan terbulai. Semua bisa seolah-olah sepertinya asli. Tapi tipu. Oh ini dulu dari undangan kawin. Oh udah banyak orang tahu. Ganti ke lain. Karena dari kopnya dia pajak. Berarti ada lagi terus akan berubah. Saudara harus hati-hati di sini. Amin. Peka, punya sensitif, kepekaan, karunia membedakan roh. Slide. Nah, cakap baik-baik. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Terus nama saudara, Joni, Desi, Teddy, Bayu, Pak Lukman, Lahar, Topan, Eval. Di telapak tangan Tuhan tertulis nama saudara saya, Herlina, hafal. Coba Bu Inka, nama Tuhan dia di telapak tangan Tuhan loh, nama kita ada di situ. Lagi, di dalam genggamanmu seluruh hidup kami. Amin. Genggaman Tuhan kuat tuh. Kalau udah megang tuh, udah kuat ini udah gak bisa lepas tuh. Kecuali Tuhan lepasin. Jangan sampai Tuhan lepasin genggaman Tuhan. Peganglah tanganku. Ya kan? Berjalan bersama Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Jangan lepaskan, pegang, genggam hidupku, jangan lepaskan Tuhan Yesus. Terus, ku nyatakan Tuhan dalam hidupku. Tuhan Yesus yang selalu kusembah di setiap nafasku. Saudara masih bernafas, amin? Amin. Makasih Tuhan untuk nafas hidup ini. Makasih Tuhan buat kehidupan hari ini. Makasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terus tiap nafasku, ingat Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang saya jumpai, saya punya sahabat konsultan pajak, ikut seminar di Jogja. Hari pertama bagus, hari kedua breakfast, tahu kayak berhenti nafasnya. Meninggal lagi breakfast pagi, obatnya nempel di lidahnya belum telan. Saya punya ibu juga, saya punya mami, waktu tahun pagi pulang, tapas, Tuhan panggil pulang. Saya nggak bisa lupa, saya lihat di depan mata saya sendiri, masih bernafas hari ini. Tuhan sayang sama saudara, amin. Tuhan sangat mengasihi saudara, kita masih bernafas. Kita nggak tahu gimana besok. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, amin. Siap terima pengurapan dari Tuhan, amin. Siap terima pengurapan dari Tuhan. Diberikan kekuatan supernatural. Tahun 2023 ini sampai Tuhan datang. 10 tahun ke depan ini, sungguh-sungguh minta pengurapan dari Tuhan. Jangan sungguh-sungguh. Saya panggil lima musik, boleh maju ke depan, panggil lima musik. Slide berikutnya. Thank you, Yesus Christ. Beri kemuliaan meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan pengurapan buat kami semua bisa menjadi unity dengan lain Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala aspek kehidupan. Unity terjadi hari ini dan kami diberi kuasa bisa unity dimulai dengan keluarga, suami istri, orang tua anak, kakak beradik, menantu dan mertua, terus dengan tetangga, dengan sesama kami, orang kantor kami Tuhan. Punya pengurapan buat kami bisa dalam persekutuan yang intim di kul masing-masing Tuhan. Pengurapan buat kami semua jadi suka baca firman Tuhan. Pengurapan kami suka berdoa dan memberikan sukacita. Pengurapan penting Tuhan Yesus. Memampukan satupun dari kami tidak ada berkekurangan Tuhan. Semua berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Pengurapan buat kami semua bisa selalu bergembira dan
tulus hati dalam hidup ini memuji menyembah Tuhan, dan pengurapan memampukan kami bisa hidup berintegritas di hadapan Tuhan dan sesama. Juga pengurapan buat kami semua disukai oleh banyak orang Tuhan. Dan pengurapan bukan kita Tuhan, kami diberi kemampuan untuk menuai jiwa-jiwa pada akhir tahun di mana Tuhan akan datang kali kedua Tuhan, dalam era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan, haleluya, amin. Mari kita arahkan hati, jiwa, pikiran, terima berkat kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah di surga, dan terimalah damai sejahtera sukacita dalam putra Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu mulai pagi, siang, sore, malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua sampai pada kekekalan. Yang menyatakan amin. Sampai hari Minggu. God bless you all. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android, atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS, dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi Rayon kita, perjalanan Rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang Rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.